Senin siang, puluhan angkot jurusan Cisaat Caringin Sukabumi, Jawa Barat terparkir kosong tanpa penumpang. Para pemudinya mogok beroperasi. Mereka protes karena belum ada kepastian soal kenaikan tarif. Ya, mogok jalan ini lagi demo kenaikan tarif angkot ini. Ya, emang apa harapannya Kang dari supir angkot sendiri, Kang? Ya, kita masih menyesuaikan, pengennya sih menyesuaikan itu sesuai tarif sesuai harga BBM gitu ya. Para pengemudi angkot ini berharap ada kenaikan Rp1.000 hingga Rp2.000 dari tarif lama, yaitu Rp6.000 untuk jarak jauh dekat. Barusan udah kita sempat bersama bahwa supir ini pengen 7.000, Pak. Jurusan 6.000 jadi 7.000. jarak jauh dan dekat ya? Ya, betul. Oke, siap. Iya, rencananya berarti bakal dikumpulkan kembali Pak di dinas terkait ya? Iya, betul. Di hari yang sama, di Kediri, Jawa Timur, bus antar kota dalam provinsi ke sejumlah daerah sudah menerapkan tarif baru sebagai imbas kenaikan harga BBM jenis solar subsidi. Tapi bagi para pemudi bus, tarif baru yang naik 15 hingga 30% ini bagai makan buah si malakama. Mereka takut ditinggal pelanggan. Tarifnya itu naik ya bisa menutupi setor atau penghasilan itu ya tidak berkurang lah ya. Tapi ya dampaknya dari masyarakat kecil tuh. Soalnya tarifnya itu sudah mahal. Malah jarak dekat ini tidak berapa. Kalau jarak jauh itu bisa 20.000 naiknya. Menjawab tuntutan kenaikan tarif angkutan umum ini, Kementerian Perhubungan berjanji segera mengkaji tarif baru, terutama pada moda transportasi darat. Pasalnya, bahan bakar minyak menjadi komponen besar pada operasional layanan transportasi ini. Penyesuaian tarif angkutan kelas ekonomi, khususnya untuk angkutan darat. Besaran penyesuaian akan ditentukan oleh kajian yang tengah dan akan kami lakukan. Penyesuaian tarif ojek online juga akan kami umumkan dalam 2 hari ke depan dengan besaran yang telah kami sesuaikan dengan kondisi terakhir, termasuk dampak penyesuaian BBM bersubsidi dan tingkat inflasi. Pasca kenaikan harga BBM, Pertamina memastikan stok BBM terdistribusi dengan baik yang dimonitor lewat Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center. Kami memastikan ketersediaan stok BBM subsidi di SPBU dalam kondisi aman dan kami terus melakukan pemantauan kondisi penyaluran subsidi BBM di lapangan. Kata Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina lewat rilis tertulisnya 5 September 2022. Meski stok BBM dijamin aman, imbas kenaikan harga BBM kini mulai terasa pada harga-harga bahan pangan. Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional di Malang, Jawa Timur mulai naik. Naik. Yang naik apa aja Mbak? Yang kalau naik itu kayak beras itu naik. Terus gula itu yang naik cuma sedikit. Naiknya berapa Mbak? Per kilonya itu 1.000. Kayaknya terus naik ini tadi selesai bilangnya sudah nggak ada barangnya, nunggu harga Penyesuaian harga. penyesuaian. Masyarakat pun kini harus semakin mengencangkan ikat pinggang untuk mengatur pengeluaran. Meski kenaikan harga tak terlalu besar, tapi merata, apalagi pada cabai dan sayur mayur. Gimana Mbak? Ya harus lebih selektif lagi Mbak, soalnya kan sekarang apa-apa mahal, sayuran naik, terus dari beras juga kelihatannya juga naik. Bahan pokok lain misalkan kayak tepung, itu juga telur gitu kan sempat naik juga gitu. Jadi kita ya berusaha untuk menghemat gitu ya kan. Bapak-bapaknya harus ngasih lebih. Dinaikin lagi jatah belanjanya ya Pak ya. Iya. Soalnya udah naik semua. BBM naik pasti semua naik ya. Keputusan untuk menaikkan harga BBM diambil pemerintah karena mayoritas subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan mampu alias pemilik mobil pribadi. Jika harga lama dipertahankan, kas negara semakin berdarah-darah menanggung subsidi dari harga minyak dunia yang fluktuatif. Subsidi BBM pun dialihkan ke sejumlah skema bantalan sosial seperti BLT BBM, lalu bantuan subsidi upah bagi yang bergaji maksimal Rp3,5 juta, dan bantuan Pemda untuk transportasi umum, angkutan daring, dan nelayan.
Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Para penerima BLT BBM hanya perlu membawa surat undangan dan IKTP untuk mengambil dana bantuan di kantor pos terdekat. Besarannya adalah Rp150.000 per bulan untuk 4 bulan yang distribusinya dibagikan bertahap di bulan September dan Desember, masing-masing Rp300.000 per keluarga. Tim Liputan, Kompas TV.